Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua perwakilan sekolah yang menghadiri acara Zoom antar sekolah Jambi atau zonasi pada hari ini. Saya Karen Priscilla Purwanto sebagai pemandu acara dan panitia zonasi lainnya sangat senang menyambut partisipasi kalian. Kami mohon maaf atas kelambatan dalam memberikan link Zoom. Sebelumnya, kami juga sedang menunggu salah satu perwakilan sekolah. Sehingga durasi Zoom yang diberikan habis. Maka dari itu kami mengganti link Zoom-nya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian. Sebelum memulai, saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai kegiatan pada pagi hari ini. Di kegiatan zonasi ini, kita akan mendengarkan pendapat dan berbagai pandangan siswa-siswi perwakilan setiap sekolah tentang perjuangan Ibu Kartini, kesetaraan gender, diskriminasi perempuan, dan juga budaya patriarki. Tentu saja topik ini dipilih dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April. Sebelum dimulai, mohon perhatiannya sebentar untuk mempermudah acara zonasi. Saya meminta kepada kalian semua untuk mengubah format nama, yaitu nama peserta, strip nama sekolah. Kemudian pastikan bahwa perangkat dan koneksi berjalan dan baik. Matikan mikrofon saat salah satu peserta zonasi sedang menyampaikan pendapatnya dan jangan lupa untuk selalu on cam. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pendapat dari perwakilan Man-Insan Cendekia Jambi. Kepada perwakilan Man-Insan Cendekia Jambi, yaitu Rahma Calisa Salsabila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Karen. Pertama, saya mengucapkan selamat pagi dan juga selamat Hari Kartini untuk kita semua. Tentunya pada hari yang berbahagia ini, kita berkumpul dengan semangat yang menggebu untuk merayakan dan juga mengenang jasa sosok yang menjadi sumber inspirasi kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Hari Kartini ini kita jadikan sebagai momentum penting untuk mengenang semua jasa-jasa Raden Ajeng Kartini yang telah diperjuangkan untuk menaikkan emansipasi wanita dan juga kesetaraan gender bagi semua yang kita rasakan sekarang ini. Saat kita mengenang seluruh perjuangan dari beliau, Raden Ajeng Kartini, yang gemilang ini, kita juga pastinya akan terdorong untuk melihat tantangan-tantangan yang masih kita hadapi di era modern seperti sekarang ini. Terutama terkait adanya budaya patriarki yang masih merajalela di semua aspek kehidupan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Banyak sekali kita dengar stigma-stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, padahal ujung-ujungnya itu di dapur. Nah, budaya patriarki ini masih sering dijadikan tradisi dan juga dilestarikan oleh masyarakat Indonesia dan bahkan dianggap sebagai hal yang baik untuk memisah peran dan juga kontrol kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Padahal budaya patriarki ini memiliki manfaat yang hanya bersifat relatif dan juga memberikan jangka panjang efek negatif dalam jangka panjang. Hal itu yang perlu kita sadari apalagi sebagai generasi muda di Hari Kartini ini. Budaya patriarki ini dapat merusak kehidupan berkelanjutan dan juga menghambat upaya kita menuju kesetaraan gender tentunya. Banyak sekali penelitian dan kasus yang ada di lingkungan sekitar kita yang menyatakan dan menunjukkan bahwa perempuan itu didiskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, sosial, maupun dalam menyuarakan pendapatnya. Bahkan perempuan itu tidak jarang tidak bisa menyuarakan pendapatnya secara bebas atau kesempatan yang diberikan itu terbatas. Nah, seperti kita yang sedang duduk di bangku SMA, pasti kita diarahkan untuk memilih program studi. Nah, dari hal-hal kecil itu kita bisa melihat ada cerminan patriarki, di mana biasanya wanita itu diarahkan untuk program studi yang biasanya cocok untuk wanita, seperti sastra, kedokteran gigi, dan lain sebagainya. Dan laki-laki itu diarahkan untuk program studi yang katanya cocok untuk laki-laki, seperti sains, teknik, dan masih banyak lagi. Padahal kita semua harusnya memiliki kesempatan yang sama dalam memilih program studi itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa patriarki itu mulai dari hal-hal kecil.
Tidak hanya itu, biasanya dalam organisasi sekolah nih, kita biasanya melihat pemimpin itu dominan di laki-laki. Dan maaf, perempuan itu kadang diremehkan dan dianggap sebagai seorang yang tidak bisa memimpin. Walau mempunyai potensi yang sama, bahkan lebih untuk memimpin. Nah, hal ini kita bisa lihat bahwa perempuan itu memiliki kesempatan yang terbatas untuk mendapatkan potensi yang sebenarnya dia punya. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, bukan hanya perempuan nih yang pastinya terkena dampak negatif dari budaya patriarki. Laki-laki juga terkena dampak negatifnya. Kenapa? Karena laki-laki ini susah untuk mengekspresikan emosi mereka. Karena laki-laki di budaya patriarki itu pasti dilabeli dengan label yang berani, tangguh, berwibawa, dan juga keras. Sehingga laki-laki tidak jarang susah untuk mengekspresikan emosi mereka. Laki-laki pada stigma masyarakat itu sering dikatakan bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu nggak boleh takut. Jadi laki-laki itu nggak jarang susah untuk mengekspresikan kalau dia lagi takut, kalau dia lagi sedih, gitu. Nah, jadi kita benar-benar harus was-was terhadap adanya budaya patriarki ini. Kita lanjut pada yang kedua, yaitu mari kita dengarkan pendapat dari perwakilan SMA Negeri 5 Kota Jambi. Ada perwakilan SMA Negeri 5 Kota Jambi, yaitu Deza. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baiklah. Jadi, menurut saya daripada sejarah Kartini itu yang dicontohkan oleh Kartini itu penting bagi kita untuk aktif bersuara terhadap diskriminasi gender dan mendukung aksi kesetaraan gender seperti yang dilakukan Kartini dan para wanita pada zaman dahulu yang membuat wanita zaman modern mempunyai lebih banyak pilihan dalam kehidupannya karena bahwasanya perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengejar mimpi dan cita-citanya, pengayaan pendidikan yang tinggi. Mengenang Hari Kartini merupakan ekspresi dalam menghargai jasa beliau untuk memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia. Itu saya mau. Nah, jadi itu kan merupakan bentuk dia untuk membuat kesetaraan gender itu lebih dilaksanakan kan. Nah, kesetaraan gender sendiri merupakan keharusan yang mesti diterapkan dalam berbagai kehidupan. Kesetaraan gender adalah konsep yang mencakup upaya untuk menciptakan kondisi di mana semua individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama dalam akses terhadap sumber daya, hak, dan peluang. Gender itu adalah pembeda, bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam bentuk nilai, posisi, peran, maupun relasi yang merupakan bentuk sosial. Konstruksi sosial ini dipengaruhi tempat, waktu, suku, atau ras, politik, ekonomi, sosial budaya, dan interpretasi agama, sehingga sesungguhnya bisa berubah. Nah, kesetaraan gender ini dalam masyarakat biasanya dalam masyarakat modern meliputi seperti kesetaraan dalam hukum dan peradilan, kesetaraan dalam dunia kerja, akses pendidikan, penghapusan kekerasan gender, peran pria dalam perawatan dan pekerjaan rumah tangga. Penerapan kesetaraan gender ini dapat kita mulai dengan menanamkan nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola hubungan antar anggota keluarga, seperti saling memahami perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki, serta mampu memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan peran gender antar anggota keluarga. Oleh karena itu, melalui kesetaraan sosial diharapkan segala perbedaan sosial di masyarakat dapat ditanggapi secara baik agar dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antar satu sama lain. Kesetaraan gender itu bermanfaat bagi semua orang dan tidak menyakiti siapapun. Mengerti manfaat dari kesetaraan gender untuk semua adalah kunci untuk mengajak orang lain untuk saling mendukung tentang konsep ini.
Pada budaya patriarki sendiri, patriarki adalah suatu keadaan sosial di mana laki-laki menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan perempuan dalam ranah publik maupun privat. Di masyarakat, patriarki memberikan kesenjangan yang cukup tinggi antara kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, budaya patriarki menjadi akar terjadinya dominasi atau penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Akhirnya, perempuan hanya dianggap sebagai kelompok pengabdi, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan kurang dihargai atau tidak diperhitungkan. Patriarki timbul didasarkan oleh masyarakat yang memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan tidak memiliki otot atau fisiknya tidak seperti laki-laki. Dipercayai sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada posisi yang lemah atau inferior. Patriarki memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan akibat posisi sosial kaum laki-laki yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apapun. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat melihat dengan jelas bahwa konsep patriarki sangat bertolak belakang dengan konsep kesetaraan gender. Salah satu cara kita untuk memperjuangkan kesetaraan gender adalah dengan mengikis budaya patriarki yang kental dalam masyarakat. Sebab budaya patriarki adalah hambatan terbesar dalam konsep kesetaraan gender. Namun mengikis patriarki bukanlah hal yang mudah. Karena mengikis patriarki diperlukan adanya terobosan yang sistematis dalam pola pikir masyarakat. Sejak dini perlu diterapkan konsep kesetaraan gender untuk membuat terobosan yang dalam menumbuhkan kesetaraan gender. Diperlukan peranan dan keterlibatan dari banyak pihak, terutama orang tua, lembaga pendidikan, dan lainnya. Walaupun demikian, ada hal-hal yang menyangkut patriarki yang masih tetap sulit kita rubah saat ini, terutama terkait budaya dalam suatu kesukuan di mana keadaan itu sudah merupakan adat yang berlaku umum dan menyeluruh serta mengikat di kalangan suku tertentu. Tetapi secara umum, konsep ini juga mulai berubah seiring zaman, menyesuaikan dengan perubahan zaman yang semakin modern, menuntut adanya kesetaraan terutama dalam hal-hal tertentu. Nah, dan ada juga diskriminasi gender. Diskriminasi gender ini merupakan perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi pengalaman hidup suatu individu. Penyebab utama persoalan ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat khususnya di kalangan remaja tentang apa itu kesetaraan gender sehingga melahirkan diskriminasi pada kaum perempuan. Penyebab khusus diskriminasi adalah prasangka berdasarkan konsep identitas dan kebutuhan untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan, kebencian, bahkan dehumanisasi pada orang lain karena memiliki identitas yang berbeda. Nah, pada diskriminasi itu bisa terjadi dalam beberapa jenis juga, seperti berdasarkan suku, ras, dan agama, jenis kelamin, gender, dan penyandang disabilitas maupun yang menyandang HIV. Contoh dari diskriminasi gender ini ada seperti pembayaran yang tidak setara. Wanita seringkali kan lebih rendah gitu. Kalau untuk pekerja lebih rendah gajinya daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau setara dari berbagai bidang, meskipun memiliki kualifikasi yang sama atau lebih tinggi dari laki-laki tersebut. Dan dua, ada kesempatan tempat kerjanya terbatas. Perempuan seringkali dihadapkan pada hambatan dalam mencapai posisi tinggi di tempat kerja, seperti kurang kesempatan untuk promosi atau penugasan proyek-proyek penting. Karena adanya stereotip gender yang menganggap bahwa perempuan kurang mampu untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Oleh karena itu, dampak diskriminasi gender juga dapat bersifat global. Diskriminasi ini merugikan kesehatan mental dan fisik, menyebabkan kemiskinan, menciptakan dan memaksakan siklus pelecehan dan kekerasan, serta membatasi akses terhadap layanan kesehatan. Contoh diskriminasi lain yang sering terjadi di masyarakat itu seperti kekerasan fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri di rumah tangga,
pemukulan dan penyiksaan dan pemerkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi dan sebagainya. Karena dampak yang begitu besar pada perilaku diskriminasi ini tentu sangat merugikan dan dapat menjadi penghambat keharmonisan dalam masyarakat. Maka sudah seharusnya berbagai upaya dan solusi harus dilakukan dalam masyarakat, baik dalam hal mencegah terjadinya diskriminasi maupun mengatasi terjadinya diskriminasi. Oleh karena itu, perlunya pendidikan terhadap kesetaraan gender pada kaum muda supaya menjadi awal dari berberantasnya diskriminasi gender. Hal ini menjadi titik awal pemberantasan diskriminasi gender dalam masyarakat Indonesia. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mencegah diskriminasi secara umum, yaitu dengan yang paling utama yaitu dengan cara menanamkan sejak dini konsep berpikir dan berperilaku kesetaraan gender. Dan ada juga seperti menjunjung tinggi hak asasi manusia, meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan, membiasakan diri untuk tidak memandang orang lain dari rupanya saja, saling menghormati dan menghargai. Dan yang paling penting juga adalah menanamkan dan menumbuhkan perilaku yang didasari pada pendidikan budi pekerti dan agama, baik di keluarga, di sekolah, ataupun lingkungan sejak dini. Sehingga dapat dikembangkan pemikiran dan sikap positif yang untuk diterapkan dalam masyarakat. Jadi, dari pendapat dan argumen yang saya bacakan tadi, itu diambil dari sudut pandang dunia secara umum ya, tanpa dikaitkan dengan sudut pandang agama, khususnya agama Islam. Karena dalam pandangan Islam ada aturan khusus atau hukum yang mengatur tentang gender, terkait kesetaraan gender. Jadi ini, yang saya bicarakan tadi secara umum ya. Baiklah, mungkin segitu saja. Baiklah, terima kasih atas penyampaian pendapatnya Deza, yang keren banget. Beri tepuk tangan dulu buat Deza. Dan kita akan lanjut ke perwakilan dari SM Energi juga kita ganti. Nah, kita akan mengganti yang Zoom yang terbaru ya. Baik, mungkin terima kasih atas kesempatan saya untuk dapat berbicara pada Zoom meeting kali ini. Mungkin jika kita lihat pada topik yang menjadi pembicaraan kita kali ini, yaitu adalah pendapat dari masing-masing perwakilan terhadap 4 topik utama kita, yaitu perjuangan Kartini, kesetaraan gender, patriarki, dan juga diskriminasi gender. Mungkin terhadap seperti materi-materi secara teoritis dan materistik, saya tidak bisa membahas lebih dalam ataupun mengulas lebih dalam karena juga keterbatasan waktu, dan dari Kakak Rahma Kalisa dan juga Abang Desa Rahmatullah sudah membahas secara garis besar bagaimana dari latar belakang dari perjuangan Kartini dan latar belakang dari beberapa subtopik kita kali ini. Nah, maka dari itu saya tidak akan berlama-lama untuk membahas ulang secara teoritis. Saya akan langsung membahas mengulas dan mengatakan pendapat saya yang dimana apa yang saya katakan ini sesuai dan yang sedang dialami pada masa kini. Jika yang tadi kita bahas merupakan materialistik dari masa lalu dan untuk planning untuk ke masa depan, maka saya akan bahas bagaimana nyatanya kita pada saat ini. Perjuangan Kartini. Jika kita membahas sebuah perjuangan Kartini merupakan hasil dari sebuah pemikiran ataupun gagasan-gagasan yang dimiliki oleh R.A. Kartini kita. Nah, di mana para perempuan ketika mendengar perjuangan Kartini, mereka tuh menganggap pada masa kini mereka sudah setara. Dan dengan melihat hal tersebut, mereka nggak melihat perjuangan Kartini. Pada masa ini tuh mereka cuma melihat bahwasannya mereka setara. Dan juga mereka bisa lebih. Dan mereka bahkan lupa kenapa ada yang namanya Hari Perempuan ataupun ada Hari Pahlawan Kartini, karena adanya perjuangan-perjuangan dilakukan Kartini terdahulu. Nah, Kartini melakukan aktivitas penerobosan untuk menyamakan kedudukan antara wanita dan pria untuk dapat bersaing dan dapat menumbuh kembangkan dari apa yang dimiliki pendidikan Indonesia. Nah, di mana perempuan berperan untuk dapat menyaingi ataupun bisa berkembang lebih aktif maupun pasif daripada laki-laki. Nah, sayangnya perempuan zaman sekarang ini tidak bisa melihat hal tersebut. Mereka bukan mengambil ke arah pendidikan, namun mereka mengambil kesamaan derajat ini ke arah individu mereka secara sistem sosial, di mana ketika mereka sedang bersosial ataupun ketika sedang menghadapi suatu masalah-masalah tertentu, baik itu apalagi masalah-masalah yang berkaitan dengan mental kita. Nah, seorang wanita itu seperti menganggap diri mereka tuh lebih merasa harus dijaga, dan juga mereka merasa
bahwasannya mereka itu harus memiliki wewenang ataupun kelebihan terkhusus kepada diri mereka. Mereka lupa bahwasannya apa yang diperjuangkan oleh Kartini dulu ialah untuk mencapai kesejahteraan dan juga untuk bisa mengembangkan suatu minat dan bakat dari pendidikan seorang wanita, bukan untuk dapat bisa menang secara sosial ataupun secara organisasi sosial. Tentunya pada hakikatnya secara sosial itu juga kan itunya sama gitu ya, nggak ada perbedaannya. Tapi wanita sekarang itu nggak bisa mengambil poin itu gitu. Mereka cuma kayak menganggapnya setara dalam hal, sosial. Jadi kayak seakan-akan mereka yang lebih berkuasa, mereka yang harus mendapatkan mereka harus mendapatkan, kewenangan khusus. Hal tersebut mengakibatkan apa? Mengakibatkan kesetaraan gender yang kalian bahas tadi itu tidak ada, karena kesetaraan gender itu sendiri kan jika dibahas tadi, kesetaraan gender itu merupakan posisi di mana seorang wanita dan pria itu memiliki sebuah posisi yang sama, peran yang sama. Nah, di rata-rata kaum dari wanita itu menganggap diri mereka harus lebih dikasih sayangi, mereka lemah. Yang menganggap mereka lemah dan butuh kasih sayang lebih itu adalah diri mereka sendiri. Tidak ada pria yang zaman sekarang menganggap bahwasannya wanita butuh perlindungan ataupun wewenangan lebih. Itu semua berasal dari pemikiran wanita itu sendiri. Jadi, menurut saya masalah yang harus diselesaikan adalah pemikiran dari seorang wanita tersebut tentang bagaimana itu kesetaraan gender dan apa peran mereka sebenarnya. Karena tentunya negara Indonesia menganut, seperti wanita harus menyayangi laki-laki dan juga laki-laki harus menghormati perempuan. Nah, hal tersebut yang sudah mulai terlupakan, padahal itu merupakan pokok dari apa yang ingin R.A. Kartini sampaikan. Lalu jika kita bicara tentang patriarki, patriarki mungkin tak asing lagi. Nah, patriarki ini kan, pada hakikatnya itu kayak menimbulkan diskriminasi gender kan, karena yang ya otoritas caranya pria lah. Nah, saya nggak akan bahas patriarki deh kayaknya, saya akan membahas fokus pada diskriminasi gender. Diskriminasi gender kan kayak ada yang salah satu karena gendernya dia mendapatkan sebuah diskriminasi gitu. Nah, diskriminasi gender ini pada zaman sekarang jika kita lihat tidak hanya laki-laki, bahkan kasusnya itu sama besarnya ya diskriminasi diskriminasi gender yang dilakukan oleh wanita terhadap laki-laki. Seperti yang bisa kita lihat pada berita-berita, mungkin adiknya Ragil yang mendapatkan sebuah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, oleh istrinya yaitu Jihan. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat pada komenan dari medsosnya itu, media sosialnya, itu terdapat banyak sekali wanita yang mendukung si Jihan yaitu si pelaku KDRT bukan karena alasan secara teoritis, tapi karena hanya si Jihan itu merupakan seorang perempuan. Mereka menganggap, karena dia perempuan, dia harus mendapatkan, hak khusus dan juga wewenangan khusus. Nah, ini kan bergejolak balik banget ya sama apa yang diinginkan oleh Kartini dan apa yang menjadi konsep dari kesetaraan gender. Jadi menurut saya, jika diminta untuk memberikan sebuah pendapat, mengenai Hari Kartini ini, ya yang perlu dikembangkan dan perlu ditindaklanjuti Mohon adalah maaf Kak, bagaimana cara kita ya Kak? karena waktunya tinggal 1 menit lagi, kita ganti ke link Zoom yang baru ya. Ya, Kak. Pada Kak Rahman, silakan melanjutkan pendapatnya. Baik, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara kembali. Nah, jika kita membahas pada akhir tadi merupakan resolusi dari apa yang ingin saya bahas, yaitu pada bagian diskriminasi gender. Nah, pada bagian diskriminasi gender ini kan tadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasannya perempuan itu melakukan diskriminasi ataupun orang melakukan diskriminasi karena kurangnya sebuah pengetahuan ataupun pendidikan terhadap sebuah konsep mengenai kesetaraan gender. Seharusnya menurut saya semua wanita dan semua pria itu paham mengenai apa itu kesetaraan gender dan bagaimana peran-perannya. Namun tidak ada, praktek langsungnya, tidak ada cara praktek bagaimana apa tindak langsungnya, penindakan lanjutannya. Nah, hal tersebut mengakibatkan apa? Mengakibatkan ya ini hanya sebatas materi teoritis, tidak bisa diterapkan secara aktif karena ya kita belajarnya juga secara materi dan kita juga tidak diberi kesempatan ataupun tidak ada dari dinas manapun yang memberikan wawasan ataupun praktek uji coba mengenai hal tersebut. Yang menghasilkan edukasi ini ya hanya sebatas materi membaca yang bisa dilupakan ketika kita sedang emosi ataupun kita sudah melupakannya. Nah, menurut saya yang perlu dilakukan pada ini adalah kesadaran dari wanita dan pria itu sendiri dan juga tindak lanjutan dari pihak atas, pihak pendidikan maupun pemberdayaan wanita untuk dapat menindaklanjuti dan dapat memberikan wawasan serta
bagaimana dari kondisi kita serta jalan dari bagaimana kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin tak banyak yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sungguh menginspirasi banget ini pendapat dari Pak Fatur Rahman. Nah, jadi selanjutnya ini kita masuk ke sesi eh, tanggapan ya. Jadi dipersilakan pada Kak Deza untuk menanggapi pendapat dari Rahmat Salisa. Eh, Ya tanggapan saya dari semua pendapat sih sudah cukup pas ya. Apalagi Fatur Rahman dia ngomongnya secara nyata dalam waktu sekarang ini yang memang terjadi pada saat ini ya. Diskriminasi itu memang bukan terjadi pada wanita saja memang. Sekarang bisa saja para pria gitu. Dan ya untuk pendapat lainnya sepertinya saya juga setuju. Paling hanya yang menurut saya yang dapat membedakan itu ya ini tuh bisa dilihat dari sudut pandang mana. Soalnya terkadang kan sekarang ini kan modern sudah umum gitu. Tapi mau Indonesia ini sekarang ini juga agak apa sedangkan Indonesia ini itu tuh kan masyarakatnya mayoritas kan Muslim. Nah, pasti dari agamanya sendiri memiliki aturan tertentu untuk kesetaraan gender itu dari dari Al-Quran sudah diberitahu juga kan. Cuma ya kita karena ini Indonesia juga eh, banyak budaya dan berbagai ras gitu dan agama, kita nggak bisa aja cuma patokan pada itu. Jadi secara umum kan pasti kita bicarakannya. Ya, tapi untuk selebihnya saya setuju saja. Karena itu memang sudah secara umum memang benar. Oke, terima kasih Deda. Dan selanjutnya Rahma dipersilakan untuk menanggapi pendapat dari peserta lainnya. Baik, terima kasih. Menurut saya pendapat dari teman-teman lain sudah sangat-sangat bagus dan memang bisa membuka pikiran kita tentang arti dari kesetaraan gender itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Fatur Rahman bahwa benar di masa sekarang ini kesetaraan gender itu banyak dilupakan arti intinya bahwa banyak kesetaraan gender ini yang malah dijadikan sebagai ibarat pelindung jika seseorang sedang melakukan kesalahan. Padahal kesetaraan gender ini diperjuangkan oleh RA Kartini sejak seabad yang lalu untuk memberikan kesempatan yang sama antara kedua gender untuk mendapatkan potensi mereka, bukan malah untuk melindungi mereka apabila mereka melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi untuk budaya patriarki sendiri, saya merasa ini merugikan kedua gender tentunya kan, karena di sisi perempuan juga kita kesempatannya terbatas dan juga di sisi laki-laki itu juga memiliki keterbatasan untuk mengekspresikan emosinya. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda benar-benar harus mengubah kembali pola pikir yang mungkin hanya memikirkan bahwa kesetaraan gender ini diperjuangkan untuk kaum wanita saja. Bukan, namun kesetaraan gender yang kita maksud di sini adalah setara bukan berarti sama. Jadi kita yang dimaksud dari kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh RA Kartini ini bukan menciptakan kesamaan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan, namun lebih kepada memberikan perlakuan, hak yang adil, dan kesempatan yang sama bagi keduanya untuk mencapai potensi yang penuh sehingga mampu membawa keadilan sosial yang besar. Jadi bukan lebih ke diskriminasi gender, oh laki-laki itu nggak boleh gini, nggak boleh gini, dan perempuan sebagainya. Tapi kesetaraan gender ini mendukung agar laki-laki dan perempuan itu berada di posisi yang setara. Karena apa yang telah diperjuangkan oleh RA Kartini yang tidak kenal putus asa untuk memperjuangkan adanya kesetaraan gender ini, sebagai generasi muda tentunya kita harus memperjuangkan dan benar-benar mengetahui arti penting dari kesetaraan gender ini. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Rahmat Salisa. Sekarang Fatur Rahman mau menanggapi pendapat dari kedua peserta perwakilan sekolah.
Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbicara. Jika diminta untuk pendapatnya, ya kurang lebih sama seperti mereka berdua, yaitu pendapat saya mengenai materi yang apa mereka sampaikan itu memang benar apa adanya, dan mereka memang membahas apa yang apa yang menjadi fakta dari perjuangan Kartini itu sendiri, dan bagaimana keadaan secara nyata di lapangan tersebut. Jadi tidak ada komen lebih lanjut, malahan patut diapresiasi karena dalam waktu singkat ini mereka bisa menyiapkan materi yang sebanyak ini, dan juga untuk pendalaman materi serta dalam segi pengucapan materinya juga sudah bagus dan cukup mudah untuk saya pahami gitu. Jadi ya semakin mudah untuk saya makin memahami dari apa itu kesetaraan gender dan bagaimana pula konsep dan poin-poin yang dimiliki oleh perjuangan Kartini itu sendiri. Jadi untuk pendapat dari argumentasi kedua peserta di sini, saya tidak ada komen lebih lanjut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Fatur Rahman. Karena sesi menyampaikan pendapat dari masing-masing sekolah baru saja berakhir, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, pada sesi ini peserta diberikan kesempatan pertanyaan yang telah diberikan. Menurut Fatur Rahman, apa sih yang dapat dipelajari dari perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan? Menurut saya yang patut dipelajari bukan oleh wanita aja, tapi dari pria, dari perjuangan era Kartini itu tidak hanya dari segi dari penghormatannya aja, kita harus mempelajari bagaimana sih yang dilakukan oleh RA Kartini dulu, karena RA Kartini dulu bukan sembarangan. Dulu dia memperjuangkan eh, kesamaan derajat dan juga kesamaan hak dan kewajibannya itu bukan main-main. Dia yang harus kita pelajari itulah bagaimana cara dia mendobrak hukum yang sedikit keliru pada saat itu. Sedangkan dia notabene adalah seorang wanita. Wanita yang pada masa itu memiliki kekuasaan yang cukup lemah untuk dapat berbicara di tempat umum. Namun dengan gagasan-gagasan, dan bukan hanya gagasan, itu juga termasuk mental-mental yang luar biasa yang dimiliki oleh R.A. Kartini, seorang perempuan yang pada masanya merupakan kedudukan di bawah lelaki. Ia berani mengekspresikan dan berani mendobrak apa yang menjadi sebenarnya kesalahan pada hakikat tersebut. Nah, yang harus kita pelajari adalah bagaimana sikap dan juga wawasan serta mental dimiliki oleh R.A. Kartini dalam rangka memperjuangkan apa yang jadi miliknya. Nah, itu patut kita pelajari. Kita harus bisa memperjuangkan secara berani dan secara cerdas juga tentunya untuk dapat membela apa yang sebenarnya harus kita dapatkan dan apa yang memang benar yang kita sedang lakukan. Maka dari itu, untuk mempelajari sebuah perjuangan dari era Kartini tersendiri, kita harus mempelajari terlebih dahulu sejarah-sejarah dan bagaimana bisa gagasan-gagasan era Kartini itu bisa diterima oleh pemerintahan pada zaman dahulu. Kita harus belajar dari semua yang ada pada sejarah tersebut agar dapat tertanam kesetaraan gender yang memang realistis sesuai yang ingin kita gapai. Mungkin itu saja dapat saya jawab tentang pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatur Rahman. Selanjutnya, Rahma Calisa, menurut kamu gimana nih perjuangan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari perjuangan Kartini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang telah kita ketahui, sahabat lebih sejak perjuangan RA Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menghapuskan hak-hak wanita dari kurungan tradisi patriarki ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari RA Kartini. Seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman juga, bahwa semangat RA Kartini ini sangat-sangat perlu kita apresiasi dan kita jadikan inspirasi untuk kita sebagai generasi muda yang akan memperjuangkan kesetaraan gender ini. Nah, RA Kartini itu rela berkorban dan juga tidak putus asa dalam usahanya untuk menggapai hak-hak wanita dan juga memperjuangkan kesetaraan gender, sehingga kita dapat merasakan apa yang ada pada masa sekarang ini. Ibu Kartini itu pernah menyuarakan pendapatnya bahwa kesetaraan dan emansipasi wanita itu bukan digerakkan untuk mengalahkan pria, melainkan untuk memiliki kuasa atas diri sendiri sebagai perempuan. Jadi memang RA Kartini itu sangat-sangat tidak kenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak wanita dan menuju kesetaraan gender yang terbebas dari budaya patriarki. Semoga pada hari ini sebagai
panggilan untuk kita bersama untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan memastikan bahwa setiap individu itu mendapatkan kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam masyarakat tanpa adanya lagi diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan juga adil bagi seluruh masyarakatnya. Dan semoga juga semangat era Kartini dari sejak dahulu kala bisa ada dalam jiwa kita sehingga dapat selalu menginspirasi dan memberikan semangat bagi kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma Salisa. Selanjutnya, Deza, gimana nih terkait pertanyaan tadi? Apa yang dapat dipelajari dari perjuangan Kartini? Oke, yang dapat dipelajari dari Kartini itu sendiri, mungkin yang saya akan bicarakan ini tidak terlalu banyak ya, soalnya eh, sudah dibicarakan juga dari Fatur Rahman dan Rahma, bahwa R.A. Kartini ini dia kan perjuangannya sangat berjasa bagi perempuan-perempuan sampai sekarang ini. Jadi mereka bisa dapat bersekolah dan mencapai cita-citanya yang lebih tinggi, bukan? Nah, tapi juga eh, di sisi lain, R.A. Kartini itu juga harus juga mendapatkan dukungan dari orang-orang lain seperti sahabatnya dan orang-orang lain yang mendukungnya gitu. Saat itu kan saat si R.A. Kartini harus menjalankan pingit atau ya sekolah di rumah dan bersiap-siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Situ kan dia tetap mencoba untuk menggapai cita-citanya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak untuk ke depannya. Nah, pada saat itu dia pun mengirim surat kepada sahabatnya tentang kesetaraan gender ini atau untuk menghindari diskriminasi gender tersebut. Pada surat-surat itu akhirnya dikumpulkan juga oleh sahabatnya untuk menjadi satu buku, yaitu Terbitlah Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, buku itulah yang membuat dia juga jadi terkenal dan membuka pemikiran para wanita lain untuk berpikir lebih luas bahwa mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan cita-cita yang lebih tinggi untuk digapai dari hal tersebut. Nah, di situ juga kita tahu kita juga harus mengapresiasi Kartini ini dan juga para orang-orang yang mensupportnya. Jadi jika jika saja dia sahabatnya itu atau dia juga itu tidak membuat buku tersebut, bisa saja sampai sekarang tidak terpikir bahwa tidak terpikir wanita-wanita sekarang ini bahwa mereka dapat mengejar cita-citanya yang lebih tinggi dan mendapatkan pendidikan yang lebih layak gitu, dan menghilangkan diskriminasi antar gender ini dan membuat kesetaraan gender. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya sudah dibicarakan oleh Fatur Rahman dan Rahma. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Deza. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Saya telah mendengar berbagai pandangan yang berharga tentang bagaimana patriarki, kesetaraan gender, perjuangan R.A. Kartini yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dari diskusi ini, saya memahami bahwa patriarki masih merupakan tantangan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kita juga melihat semangat dan keteguhan para generasi muda yang ditunjukkan seperti oleh Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Kisah Kartini mengajarkan kita tentang keberanian, ketekunan, dan juga pentingnya pendidikan dalam membebaskan diri dari adanya budaya patriarki dan diskriminasi. Dia adalah contoh yang memotivasi kita semua untuk terus berjuang dan mengejar impian. Namun, kami juga menyadari bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender tidak hanya tanggung jawab perempuan, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat mengubah norma yang ada dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jadi mari kita terus menginspirasi satu sama lain, mendukung satu sama lain, dan bertindak bersama-sama menuju yang lebih baik seperti yang diimpikan oleh Raden Ajeng Kartini. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita abadikan momen ini dengan sesi kata bersama ya teman-teman. Pakai gaya IC kayak gini. Oke.
1, 2, 3. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada semua perwakilan yang yang telah berbagi pengetahuan dan pendapatnya. Sebagai ungkapan terima kasih, kami ingin memberikan merchandise kepada kalian semua. Namun kami ingin memastikan bahwa merchandise kami bisa sampai dengan baik pada kalian. Oleh karena itu, mohon maaf untuk memberikan kontak nomor pribadi kalian di DM Instagram OSIS Insan Cendekia Jambi. Eh, saya sekali lagi berterima kasih atas kontribusi dan partisipasi kalian semua yang telah menghadiri acara zonasi pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan dorongan dan juga inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi kesetaraan gender dan eh, dan memperjuangkan hak kita. Baik, karena acara ini sudah mau berakhir, saya ada pantun nih. Buah nanas, buah ceri, belinya di Pasar Jambi. Cukup sekian acara donasi hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Saya selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.